Selamat datang di Room Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Sofian dari Fakultas Hukum dengan nomor stambuk D10121511512. Akan menjelaskan tentang poin-poin penting pada saat materi PKKMB tahun 2021. Materi pertama tanggal 24 Agustus tentang perguruan tinggi di era revolusi industri dan kehidupan kampus pada masa pandemi COVID-19. Tahap revolusi industri. Pada tahun 1800 penemuan tentang mesin uap, pada tahun 1900 penemuan tentang listrik, pada tahun 2000 inovasi teknologi informasi. Disrupsi teknologi itu membawa manfaat besar bagi kehidupan dan pada kalangan perguruan tinggi. Pada saat ini kita sedang melakukan new normal, yaitu antara lain jaga jarak, ventilasi, cuci tangan, sanitasi bila sakit, masker, etika bersin, dan sampah. Materi kedua, pembinaan gerakan revolusi mental. Mengapa Indonesia memerlukan evolusi mental? Sebagai bangsa kita krisis identitas karakter kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai semangat gotong royong, saling bekerja sama demi kemajuan bangsa meluntur. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat atau pemerintah atau rakyat dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan bangsa dan negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Materi ketiga, kebijakan kemerdekaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat MBKM. Kebijakan Kampus Merdeka antara lain pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Pola implementasi MBKM antara lain 1. 5 semester dalam prodi, 1 semester luar prodi, 2 semester di PT-PT lain atau tempat magang dan lain-lain. 2. 6 semester dalam prodi, 1 semester luar prodi, dan 1 semester di PT-PT atau tempat magang dan lain-lain. 3. 6 semester dalam prodi, 2 semester magang, dan lain-lain. Keempat, 7 semester dalam prodi, 1 semester magang, dan lain-lain. Kelima, 7 semester dalam prodi dan 1 semester luar prodi. Keenam, 8 semester dalam prodi. Materi keempat, pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Radikalisme, sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan atau violence dan aksi yang ekstrim. Karakteristik radikalisme antara lain intoleran, fanatik, eksklusif, revolusioner, anarkis, dan rigid. Institusi sosial yang berperan penting untuk melindungi generasi muda, antara lain lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas. Materi kelima tentang program kreativitas dan inovasi mahasiswa untuk prestasi nasional dan internasional. Mengapa penting? Kreativitas merupakan potensi yang perlu diasah karena dapat menjadi salah satu kunci penentu kesuksesan mahasiswa dalam mewujudkan cita-citanya dan mendukung pemeringkatan perguruan tinggi untuk mendukung daya saing bangsa. 3 tugas utama dalam bidang pendidikan tinggi, yaitu pertama, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Kedua, menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Ketiga, meningkatkan akses pendidikan tinggi. Materi ke-1 kita pindah ke materi ke-1 pada tanggal 25 tentang pengenalan nilai
dinamika kehidupan kampus dan perundungan atau bullying. Bahwa mahasiswa diharapkan mampu menjaga etika mahasiswa etika berperilaku, dan etika pergaulan. Materi kedua, peraturan akademik, norma, dan disiplin kehidupan kampus, yaitu antara lain harmonis di kehidupan kampus. Itu antara lain dosen, mahasiswa, pegawai, dan masyarakat umum. Pengertian umum, peraturan adalah norma yang mengikat secara umum yang dibentuk dan ditetapkan oleh suatu badan, institusi, organisasi melalui prosedur tertentu yang memiliki tujuan tertentu. Materi ketiga tentang eksistensi ketadulakoan di era globalisasi. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses yang dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sifat-sifat tadulako dalam perspektif Tukaili: natoma langgai atau pemberani, nakarama atau kemampuan supranatural, nakaba atau kebal. Syarat-syarat eksistensi tadulako dalam konteks globalisasi antara lain nilai keberanian atau natona nalanggai, kedua nilai kesaktian atau nakarama, ketiga nilai kekebalan atau nakaba, dan keempat nilai keistimewaan atau nabaraka. Terima kasih. Ini adalah presentasi dari saya. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.